Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, puji nama Tuhan, Shalom. Kiranya anugerah, berkat, dan damai sejahtera atas kita semua di hari baru yang Tuhan berikan untuk kita semua. Izinkan saya memulai tema baru. Ini adalah bulan baru dengan berkat dan sukacita baru. Kita akan belajar tentang hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa semua hal yang diciptakan di dunia ini diciptakan dengan desain tertentu, dengan tujuan tertentu. Apa saja Bapak Ibu bisa mengambil barang acak di sekitar kita, lalu kemudian setiap hal yang di dalam barang itu pasti punya tujuan. Sebagai contoh, misalnya saya punya ballpoint. Kalau Bapak Ibu punya ballpoint apa saja, lalu kemudian ballpoint itu punya tutup, dan Bapak Ibu perhatikan di ujung tutup ini selalu ada lubang. Saya meyakini bahwa ketika produsen ballpoint ini membuat tutup berlubang, bukan asal-asalan dan bukan tanpa tujuan. Bapak Ibu bisa cek, pasti ada lubang di dalam tutup ini. Tujuannya adalah supaya ketika suatu ketika tutup ini tertelan, orang tetap bisa bernafas, sehingga ada lubang di sana yang memungkinkan udara untuk terus mengalir. Segala sesuatu kalau diciptakan pasti punya tujuan tertentu, kenapa ini dan kenapa begitu. Sama seperti kita, ketika Tuhan menciptakan kita, saya yakin dan percaya Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan yang sangat spesifik. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di Yesaya 43 ayat yang ke-7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi semua orang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas bahwa setiap orang, setiap kita, setiap pribadi diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya dan saudara dipikirkan Tuhan, diizinkan ada, diciptakan oleh Sang Pencipta kita dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Yang pertama akan kita simak selama video ini. Yang pertama adalah kita memuliakan Tuhan melalui kesadaran kita. Ini hal yang penting. Ketika seseorang sadar dia ada karena apa, dia ada untuk apa, maka seseorang bisa dibawa untuk memuliakan Tuhan. Tanpa dimulai dengan kesadaran, maka seseorang akan sulit untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai hal yang sederhana, mari kita mencoba bertanya dua pertanyaan sederhana untuk kita renungkan di sepanjang hari ini. Pertanyaan pertama adalah, mari coba kita bertanya, seperti ballpoint ini, mari kita bertanya kepada hidup kita, untuk apa kita ada? Mari terus bertanya, kira-kira kalau Tuhan izinkan saya ada hari ini, ada di dunia ini, kira-kira untuk apa? Lalu kemudian, untuk membangkitkan kesadaran kita untuk memuliakan Allah, pertanyaan kedua yang perlu kita tanyakan adalah, kalau saya sudah tahu saya diciptakan untuk apa, sekarang pertanyaan kedua adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan ini? Bagaimana saya sekarang harus hidup kalau saya sudah tahu untuk apa saya diciptakan? Dengan kesadaran-kesadaran ini, maka kita akan ditolong untuk memuliakan Allah. Oh iya, saya diciptakan untuk memuliakan Allah. Lalu kemudian bagaimana? Tentu saja memberikan hidup untuk berkenan kepada Allah, menyembah Allah, menyenangkan Allah, melayani Allah dengan kehidupan kita. Dua hal yang menjadi bekal kita sepanjang hari ini, untuk apa kita hidup. Yang kedua, bagaimana kita menjalani hidup. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih karena Engkau baik dan mengasihi kami, bahkan menciptakan kami dengan sempurna. Berkat dan anugerah-Mu atas sepanjang hari ini, bahkan jemaat dengan segala pergumulan, dengan segala hal yang sedang mereka doakan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.